Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Enggak, jadi dia punya Ya, Dok. pengalaman kalau rekonstruksi itu misalnya dari pasiennya ternyata nilai seringkali setelah selesai rekonstruksi operasi pasiennya komplain, kok muka saya jadi begini. Jadi waktu koas banyak kasus-kasus THT ya dok ya gitu ya. Jadi Yang di otak dia sama dengan otak saya. Hari ini hari yang konyol juga nih dok. Kenapa? Kelihatannya kayaknya kayak pengen panas, hari bakal panas, taunya mendung mendadak. Itu namanya hari meriang. Bukan dok, karena kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu yang pakai bajunya biru-biru nih. biru-biru. Nah, saya mau kenalin dulu nih. Banyak yang minta tempo hari dihadirin tamu katanya. Nah, saya hadirin tamu nih. Kebetulan tamunya juga dokter lagi dan. Cuman ini nanti tolong ya jangan dikasih tahu ya masalah biodatanya ya. Ini ada dokter muda yang cantik namanya Maya Lubis. Tapi Maya apa? Maya Fitri Nadia Lubis. Fitri Nadia Lubis. Ya benar. Jadi marganya Lubis. Marga Lubis. Kalau orang Batak dengan itu disebutnya boru lubis gitu. Boru Ya? Lubis, Gitu benar ya? Om. Oke. Nanti kita mau adu Dokter Jaya sama Waduh. Janganlah. Dokter Maya Suhu, Om, Lubis. suhu, Om. Ya. Gitu, kalau saya kan cuman penikmat orang berargumentasi gitu kan. Nah, Dokter Maya Lubis ini adalah dokter yang spesialis THT ya. Telinga, hidung, tenggorok. Gitu ya? Ya, Begini benar. dok. Telinga, hidung, tenggorok. Salah Om. Jadi Telinga, hidung, salah juga. Telinga, hidung, tenggorok. ternyata efek influencer dari saya tuh kena ya. Nah, jadi beliau itu THT ya. THT Om. Senengnya ngurusin lubang-lubang kecil. Ya. Benar. Tapi nanti saya mau nanya beberapa kasus yang menimpa saya juga, tapi sekarang saya mau minta tolong Dokter Jaya dulu anamnesis, Dok. Enggak, biodata dulu dong, cerita dulu. Oh, iya. Oh, biodata dulu ya. Iya dong. Tapi masalah dia punya ini jangan sampai salah ya. Kemarin Apa saya nanya sama Dokter Jaya, nama Jaya Suryaatmaja, Heeh. tanggal lahir, tahun kelahiran segala macam, tempat lahir benar. Begitu dia tanya seks, dia bilang 3 days a week. Celaka. Itu Dokter Jaya atau Om tuh? Ya. Ya Om. Jadi Maya silakan perkenalkan diri Oke. Maya dulu. Ya, kenalin, saya Dr. Maya Fitri Nadia Lubis, dokter spesialis THT. Untuk saat ini bekerja di Rumah Sakit Hermina dan juga ada di klinik khusus untuk THT. Jadi menangani masalah-masalah pasien yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorok. Itu sih Om. Itu. Ya, itu benar. Nah, ini mohon maaf nih. Mm, Saya nanya bukan mau menanyakan satu hal yang menyangkut agama, mm-mm. tapi kan kamu kan ngurusin kuping. Ya, benar. Kalau orangnya perempuan berhijab, kamu gimana lihatnya? Ya, kalau biasanya sih kan Om sebenarnya sih nggak gitu terlalu tahu ya Om dalam Islamnya gimana. Tapi kalau misalnya pada pasien-pasien yang sakit sih biasanya kalau di telinga ya khususnya itu dibuka itunya sih Om, kerudungnya gitu. Boleh ya? Hijabnya boleh. Kalau dalam keadaan sakit ya. Dalam sakit Iya, dan gitu. untuk dokter THT laki-laki juga boleh ya? Boleh. Oh. Itu boleh. masalahnya gini, Franky. Kalau di dalam hukum Islam, itu yang itu hukum pertamanya itu adalah manfaatnya lebih banyak dari Iya, mudaratnya. Oh. benar. Jadi itu yang lain-lain tuh bisa disingkirkan. Iya, gitu. bisa disingkirkan. Jadi yang utama dulu nih Om, kan lagi sakit. Jadi yang bisa bikin bermanfaat tuh bisa dilakukan Ya, gitu. itu biar supaya saya kadang-kadang tuh jujur, saya bukannya mendiskreditkan apa, karena saya kan menilai satu nilai-nilai Islam yang harus dihormatin ya. Iya. Jangan sampai istilahnya kan kemudian ada yang salah mengerti. Iya, Orang benar-benar. kemudian jadi nggak mau ke dokter THT karena istilahnya bagaimana gitu kan ya. Iya. Tapi sekarang jelas nih. Iya. Iya. Tapi ada satu Franky yang mesti dilakukan. Minta izin.
Apalagi iya. kalau dia laki-laki minta Laki-laki. izin ya, itunya Iya, hijabnya dibuka. benar. Kalau nggak minta izin, pengen bisa digembuk sama suaminya. Oh, gitu ya. Sebelumnya minta izin dulu, apalagi Minta kalau misalnya pasien-pasien yang laki-laki ya Om, kayak mereka kan juga perempuan dokternya gitu kan, pasiennya laki-laki atau bapak-bapak atau yang usia muda kan juga ada tuh. Biasanya sih harus ini dulu izin pegang telinga gitu, atau pegang daerah wajah lah, daerah hidung gitu. Biasa minta izin dulu Terus biasanya. jewer ya. Oke, Biasa itu sih, Dok Om. silakan analisis dulu dok. Nanti dia sakitnya apa dok? Enggak, saya mau nanya. Saya mau nanya yang utamanya Dok. kan kamu praktek udah berapa lama? Kalau praktek Dok, Maya tuh awal dari 2023. Jadi artinya udah lumayan banyak ya. Nah, kasus yang terbanyak apa sih? Kasus sekarang? terbanyak sih Dok, biasa kalau dari THT tuh yang utama sih pendengaran Dok. Ah, Bener loh. Pendengaran telinga, terus lanjut biasanya hidung sama tenggorok biasanya Dok. Setuju dok. Soalnya kalau dokter HT dibilang kasus yang paling pertama paling banyak apa? Itu masalah jamur di kelamin. Nah, kan nggak nyambung ya. Jamur di telinga maksudnya Om. Gitu. Lubang telinga. Jadi kalau dibilang masalah pendengaran tuh masuk akal. Atau dibilang masalahnya apa? Batuk pilek. Tapi masih ada hubungannya kan ya? Masih ada hubungannya karena Batuk. tiga-tiganya satu saluran. Oh, gimana? Jadi kalau telinga, hidung, tenggorok itu satu saluran Om. Jadi dari telinga FM. dari hidung itu ada saluran ke telinga, dari hidung juga satu saluran ke bagian tenggorokan gitu biasanya. Nah, Jadi- sekarang gini, saya dengar ya terakhir kali itu ya orang THT itu di belakangnya ditambahin KL. Ya benar. Nah, itu mesti nambah lagi sekolah apa enggak sih? Enggak. Jadi kalau untuk yang umumnya sih Dok biasanya lulusannya itu udah langsung THT, sekarang BKL, bedah kepala leher. Oh, Gitu, akhirnya jadi- udah diambil, Fengki. Bukan tenggorok dong. Enggak, jadi BKL. BKL, jadi spesialis THT BKL, telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher gitu. Jadi tapi kalau udah khusus yang kasus-kasus yang sulit gitu ya, yang susah itu biasa kita rujuk ke sub spesialisnya gitu. Jadi THT BKL ada sub spesialisnya lagi Jadi Om. kamu bisa ngebedah. Kalau ngebedah sih kalau yang dasar-dasar itu Om bisa gitu. Tapi kalau yang benar-benar kasus sulit gitu itu biasanya dikerjakan untuk yang konsultannya, kalau kita itunya sebutnya konsultan gitu. Kalau saya sih bukan BKL, Apa tuh? BLK. BLK. Balai Latihan Kerja. Latihan kerja. Oke. Ya terus dok, ini nanti dokter Loh, otopsi kamu kan sekalian deh. yang mau konsultasi tadi. Enggak. Bilang dia kupingnya Saya mau tahu dulu dokter otopsi dia dulu. Otopsi ya Dok. Ya, setelah diotopsi kan nanti ketemu visum. Dari hasil visum saya baca tuh dok. Tapi begini, ya, THT itu ya ada juga yang larinya ke kosmetik juga ada kan? Ada. Karena kalau ada cacat segala macam. Iya. Saya waktu itu pernah punya pengalaman jadi pembimbing disertasi orang THT. THT. Nah dia kemarin itu adalah wadir dari RSM, masuk RSM. Jadi dia begini, dia tuh sering kali kan reparasi, rekonstruksi orang yang habis trauma atau tumor gitu direkonstruksi. Iya. Bagi rekonstruksi kan mau bikin supaya sebisanya seperti awal, Iya. atau kalau bisa lebih cantik lagi gitu ya. Tapi kalau lebih cantik larinya ke Korea, Frank. Nggak usah dok, pakai di foto pakai Fuji film aja dok. Lebih indah daripada Diedit aslinya. ya. Atau di filter Enggak. lagi. Zaman dulu tuh ada film tuh ada 3, Kodak, Kodak, Fuji, Fuji. sama satu lagi Konica. Oh iya iya. Ya? Zaman dulu. Masing-masing slogannya beda. Kodak itu lebih indah dari seindah warna aslinya. Si Fuji bikin slogannya tuh lebih indah dari aslinya. Aslinya. Jadi kalau orang mau lebih indah di foto pakai Fuji aja. Iya benar-benar. Kalau sekarang tambah lagi filter, Frank. Filter. Enggak, jadi dia punya Ya, Dok. pengalaman kalau rekonstruksi itu misalnya dari pasiennya ternyata nilai seringkali ya setelah selesai rekonstruksi operasi pasiennya komplain, kok muka saya jadi begini, padahal menurut dokternya udah cantik. Setelah dia eksplorasi lebih lanjut ternyata dia mendapati bahwa cantiknya orang Batak, orang Minang sama orang Jawa itu beda. Nah, dia bilang jadi supaya dia nggak salah kalau dioperasi pasiennya puas nggak dikomplain, dia melakukan CT scan kepala. Kepala di CT scan, diukur nih ketebalannya, jaraknya segala macam gitu. Jadi di yang diperiksanya itu diambil 50 orang Batak yang paling yang cakep-cakep. 50 orang Padang yang cakep-cakep, 50 orang Jawa. Berarti Terus dia laki-laki semua nih dok ya? perempuan. Cantik dong dok.
cantik, ya cantik. Cantik dong. Nah kalau cakep itu malah. semuanya dari situ, terus ada satu tim yang terdiri dari orang fashion, ada juga yang ahli kecantikan atau apa, pokoknya suruh menilai mereka, dikasih skor. Nah dapat 15 orang yang cantik. Dari Padang, 15 dari Batak, dan itu. Nah semuanya itu di CT scan mukanya, terus diukur sama dia. Nah setelah diukur, direkonstruksi pakai AI segala macam, kan bisa kan pakai internet. Itu jadi kalau misalnya orang ini ada orang nih mukanya hancur habis kecelakaan gitu, mau direparasi nih, foto aslinya kayak gini, kamu akan dibikin seperti ini ya. Nah ini disesuaikan dengan sukunya. Ternyata setiap suku itu ukurannya beda, dan cantiknya itu berbeda ukuran lagi. Nah jadi itu karena yang ahlinya soal begituan tuh nggak banyak. Nah kalau di forensik tuh kita ada yang namanya rekonstruksi wajah. Dari tengkorak kita bikin wajah, kita bikin patung wajah gitu loh. Nah kita udah biasa gitu, jadi saya lah dimasukkan sebagai salah seorang yang pembimbingnya gitu. Iya dok. Jadi memang kalau untuk yang di bagian rekonstruksi itu dok, biasanya di subspesialisnya biasanya untuk kondisi-kondisi yang memperbaiki bagian wajah atau juga bagian telinga gitu, itu bisa juga plastik rekonstruksi atau bisa kerjasama juga dengan dokter bedah plastik gitu. Ini kalau sesama biskota begini ngomongnya. Nah, iya. Nah, sekarang Rumit ya om. Bukan. Jadi bukan itu. Padahal dari tadi saya nungguin dokter Jaya kan anamnesis kan masih dari awal dulu dok. Jangan dari langsung ke bab berapa. Tanyain dulu dong. Sekarang sekolahnya di mana gitu dok. Ya itu bagian kamu lah, Franky. Enggak, maksud saya tadi dokter Jaya dong. Kan dokter Jaya kan yang tukang ini ngelihat ini kira-kira bisa nggak ya kalau jadi murid saya gitu kan ya. Oke, Mai. Dok, saya tanya dulu ya. Ya. Saya ngewakilin yang dari tadi nungguin kapan ditanya tuh. Sekolahnya di mana? sekolahnya di Medan om. Di Medan. Iya, jadi emang asli Medan. Masih bisa ngomong Batak gak? Nah itu om, kalau bahasa Batak sih Ngomong Batak gak bisa? gak bisa. Ya ampun, bohong banget dok. Dokter Jaya bisa. Tuh dia baru dia bahasa Ngomong ini Batak. ngomong Batak tuh. Ngomong doang gitu. Oh ngomong Batak bisa. Jokesnya jokes om ya, lebih ke Enggak, bapak-bapak. belum biasa sama Franky. Belum biasa om. Ngomong Batak. Kalau ngomong oke. Batak, tapi Jadi kalau- sekolah di Sumatera Utara di Medan. Iya benar. Medan di yang mana ya, PTN-nya atau PTS-nya nih? Medan di kotanya om, kota Enggak, Medan. perguruan tinggi negerinya atau Oh, perguruan tinggi swasta? di negeri om, Negeri. di Universitas Sumatera Utara. Oh, singkatannya? USU. Oh, Gitu. karena USU di Jakarta juga ada, di Puncak juga ada. Ini mohon maaf nih yang alumni USU nih, ya. Karena kalau USU nggak dijelasin bahwa itu adalah PTN, di sini juga ada sebutnya USU, Universitas Samping UI. Sambil Di Puncak ada lagi USU, itu villa-villa arah ke Cisarua gitu loh. ada juga om USU. Ada apa? Universitas seperti UI. Nah, ternyata Sama ya, Om. udah punya lagi di sana. Itu boleh ditambah tuh. Boleh ditambah ya, perbendaharaannya satu lagi, Om. Universitas seperti UI ya, UI. bukan di samping lagi ya. Bagus tuh, Dok. Ternyata memang UI itu paling apa? Kompromis ya, paling bisa dikompromiin ya. Ya karena dia bawa nama negara Franky. Jadi ya dikasih nama itu Indonesia itu nggak ada yang protes. Iya, ya. Jadi terima kasih ya untuk Tambahannya. tambahannya dan menghormati kita punya tempat kuliah dulu ya dok ya. Ya tapi dokter dia jadi dokter, saya jadi supir. Oke, terus jadi setelah itu lulus tuh dokter tuh, lulus ya. Lulus alhamdulillah dok. Ijazahnya ada. Dokter iseng banget nanya ijazah. Ada bawa dok. Saya mau ngajarnya ditanya Udah bawa ijazah nih, loh. bawa nih. Salinannya. Udah dilegalisir. Kok ditawain lagi. Oke, nah sekarang lulus S1-nya. Ya. Dokter Andesmet ya dok ya gitu ya. Wah, iya satu SC dokter Anesmet terus dokter udah. Nah, lulus. dokter. Terus S2-nya spesialisnya di Ya, spesialisnya juga di USU dok. Oke, cinta mati sama USU. Gila. Nah, Dari, gitu. Jadi jenjang mulai dari S1. S1 sampai ke spesialis berapa tahun tuh sekolah? Kira-kira sekitar hampir 10 tahun lah dok. Nah, jadi kamu tuh harus berterima kasih sama orang tua kamu ya. 10 tahun dibiayain, Benar. nggak ngasilin apa-apa. Tapi sekarang jangan cepet-cepet
untuk cari break even ya. Enggak, kalau enggak kesian pasiennya dong. Ditetok sama dia. Oke, kamu begitu datang berapa? 30 juta ya? Wah. Ya Allah, enggak lah Om. Enggak ya? Enggak. Oke. Alhamdulillah, baik sekali Maya kita ini. Oke ya. Nah, udah. Jadi artinya untuk yang dari tadi penasaran dia anak mana, ya, udah terbuka bahwa terbongkar. Ini anak USU, Anak usu, Boru Lubis, anak Medan. anak Medan, tapi dia tidak bisa berbicara dalam bahasa Batak. Batak. Ngomong Batak bisa. Ngomong Batak bisa. Nah, oke. Nggak, karena saya tuh harus membiasakan supaya bahasa Indonesianya baik, ya. Karena dulu waktu ada zamannya Yusba Dudu, ya, tadi kita di mobil ya, Cerita ya Om. gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu ya. Jadi, Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. oh gitu. Dia berani koreksi presiden. Dia nggak tahu yang ngomong itu siapa ya. Masih kecil mungkin saat itu ya. Iya, mungkin ya Om. Tahun 98 kamu 98 masih umur 7 tahun Om. Nah, betul kan? Betul Kita kan? udah demo, Franky. Oke, ya terus deh. Jadi artinya sekarang ini kenapa kamu nggak tetap di Medan? Kenapa kamu kok hijrah ke Jakarta nih? Hijrah ke Jakarta. Ya, jadi ceritanya karena ini Om, keluarga suami Maya kan kerja di Jakarta. Ya ampun, Maya. Yang kayak gitu kamu ceritain berapa banyak yang patah hati ntar ya? Oke, terus. Jadi ya pindah Om ke Jakarta gitu Om. Jadi karena suami kerja di Jakarta, pindah ke Jakarta, kerja juga di Jakarta. Jadi sudah gitu, berkeluarga Om. nih ceritanya. Sudah berkeluarga Om. Aman. Alhamdulillah. Oke, jadi mengikuti suami ya? Mengikuti suami. Cari kerja di Jakarta gampang susah? Sebenarnya nggak susah juga sih Om. Nah, sekarang ada dua istilah tuh, gampang-gampang susah, Gampang-gampang apa susah gampang? Iya. Enggak, sebenarnya Susah-susah Susah gampang, apa beda ya gampang Dok ya. susah? Beda. Beda ya. gini Maya, dimanapun cari kerja tuh nggak pernah susah. Yang susah tuh cari duit. Cari duit, benar. Cari kerja mah bantuin kerja gampang. Padahal Tapi- lokasinya udah pasti kan di bank kan. Iya. Cari duit di bank. Cari duit. Ya. Oke. Gitu, Dok. Jadi seperti itu ya. Sekarang tadi Maya udah sebutin dia berpraktek di rumah sakit yang cukup ternama lah di Jakarta ya. Oh iya nih, saya mau nanya nih. Ini pertanyaan kalau mau nanya calon PPDS nih. Hah? Kalau calon PPDS Aman kok saya enggak. dia mintanya kenapa mau ngambil THT? Karena kan Oh, iya, begini, benar. kalau di kedokteran tuh ada banyak sekali Franky, pilihannya banyak. Sekarang pertanyaannya kenapa Enggak. THT? Pilihannya apa dulu dok? Banyak itu mungkin 10 Ada- 10 dok, Enggak, sebutin dok. 30, 30. Pilih 10 aja. Kebanyakan, dok. Om. 10 yang populer dok. Ya bedah, anak, kebidanan Penyakit itu yang dalam. sekarang ortopedi itu Ya. top. Tapi kalau THT Baru itu 5 di nih. rumah sakit juga jarang. THT, terus apa lagi? Penyakit dalam, Dari rehab udah. medis, Mata. rehab medis, gizi, rehab medis, gizi. bedah, anestesi. Iya, ampun. Enggak Dari- banyak Franky, makanya kan di atas Dari itu tadi kan, saya ngarepin dokternya tuh ngomong forensik gitu. Dari tadi tuh gak ada sebutin Iya, forensik, bener. padahal dia sendiri orang forensik gitu loh. belum Franky. Jangan lompat. Enggak, begini dok, saya kan ngomong 10 yang top gitu dok ya. Maksud saya tuh dokternya harusnya bangga. Forensik pertama gitu dok. Karena kan orang forensik gitu ya, baru yang lain. Ini saya sebutin, nih, saya tungguin nih sampai 10 nih. Belum ada ya, Nggak belum ada. Forensik nggak termasuk kali Nggak, Franky, kalau di belakang nggak termasuk lagi. favorit ya. Ya. Yang favorit cuma bekerja ya. Curhat. Oke, jadi kenapa tuh pertanyaan tadi? Kalau ngambil THT sih sebenarnya kalau ini sih dari koas ya dok ya. Dari koas sih banyak kasus-kasus juga kan THT. Itu orang Cina ya? Orang Cina? Siapa? Koas? Oh enggak, maksudnya waktu praktek ininya Om. Oh. Praktek kayak kita sebutnya PKL lah kalau Enggak, awamnya. saya pikir ada koas, ada cias gitu. Oh, Oh enggak ya? itu beda Om. Oh enggak. Jadi waktu koas banyak kasus-kasus THT ya dok ya gitu ya. Jadi tertarik sih ke sana gitu. Tapi lambat laun ketika mau ngambil banyak sih kemarin tuh pilihan-pilihannya gitu ya. Mau kandungan juga, mau obgyn juga gitu. Tapi dari ngelihat terakhirnya tuh ke peluangnya gitu. Ya, peluang apa dulu?
peluang Oh, peluangnya gede loh Franky. Enggak. Setiap orang punya hidung, tengok Iya, itu enggak. THT itu Saya mau ada. tahu, saya mau pastiin dulu yang di otak dia sama dengan otak saya. Peluang apa dulu, Mai? bukan. Jadi peluang ininya peluang untuk masuknya gitu. Peluang Jadi, untuk masuk peluang karena untuk masuk. peluang itu untuk masuk, peluang untuk break even point, peluang untuk dapat kerjaan, peluang untuk kemudian macam-macam gitu. Tapi Ya. peluang masuknya lebih besar daripada Lebih besar. spesialis yang lain gitu ya. Lebih besar daripada spesialis saat itu ya gitu saat Dia itu. orang matematik, Dok. Karena probabilitasnya lebih besar gitu Lebih ya. peluang daripada mana setengah. yang memungkinkan? Lebih dari gitu. setengah ya. Karena kalau udah normal itu kan probabilitasnya setengah. Benar. Oke, terus Itu sih. Jadi lebih ke peluangnya mana yang memungkinkan lebih besar masuknya gitu. Karena Oke. pada saat itu tuh waktu ketika ujian tuh THT tuh lagi banyak ngambil lah ya, maksudnya beberapa, misalnya kalau misalnya dari 10 gitu kuotanya diambil 5 gitu. Jadi lebih peluangnya lebih besar gitu. jadi sampai saat ini masih idealis dia. Peluangnya besarnya tuh baru untuk mendapatkan Bukan idealis, realis Franky. realis. Realistis malah. Realis. Realis. Realis ini lebih bisa masuk ya situ aja. Nah. Gitu. Karena sih kalau menurut Maya sih semuanya sama aja ya Dok ya gitu, Ya. mau penyakit dalam mau kandungan gitu sama aja sih gitu, tergantung nanti di waktu masuk itu gimana kita ngejalaninnya itu aja sih gitu. Cukup Om. Gimana ngejalaninnya atau gimana cara untuk kita mensikapi masuk di situ, Bertahan. bertahan. Oke, tepat waktu nggak semuanya tuh? Alhamdulillahnya sih tepat waktu Om. Karena untuk kan lulusnya. bisa saja nggak tepat waktu. Kamu tuh badannya kecil gitu ya, bisa ya kuat ya jadi dokter spesialis ya. Nah, tapi itu udah kompromi lagi. Udah kompromi karena di kedokteran tuh ada dua. Dokter yang pegang pisau sama enggak. Ya. Dokter operasi, surgeon, sama dokter. Dokter klinis. Dokter klinis tuh nggak pegang pisau. Nah, tapi pegang pisau ada yang pegang pisau gede, pegang kecil. Yang gede tuh opsin, kebidanan, bedah. Bedah. Kalau itu ada jaga malamnya, Franky. Nah, dia udah menyesuaikan tahu ini perempuan tenaganya. Kalau THT itu nggak ada jaga malam ya, paling on call kan. Iya, jaga malamnya ada sih Dok. Cuma memang nggak yang Yang nggak seperti dokter Iya, bedah. seperti kandungan yang on call tiba-tiba ada pasien mau melahirkan gitu-gitu kan. Makanya kalau Om. urusan teknis tuh dokter dia yang nanya. Nah, Kalau saya non teknis. Pertanyaan Yang berikutnya berpengalaman lagi ya. adalah kamu nikahnya setelah jadi dokter atau sebelum jadi dokter? nikahnya sesudah jadi dokter waktu saat sekolah spesialis. Spesialis sudah Iya, jadi dokter. sekolah spesialis. Nah, suami kamu dipanggil Pak Dokter nggak? Enggak dong. Oh, istri saya dipanggil Bu Dokter. Nah, Istri karena saya lebih pintar berarti. iya, buat perempuan tuh gampang untuk jadi disebut Ibu dokter. Bu Dokter. Kawin sama dokter atau jadi dokter. Jadi Bu Dokter ya. Jadi suami kamu dalam tanda kutip ya kurang mendapatkan manfaat ya dari kamu ya. Aduh. Ya udahlah, kita nggak usah kawin sama perempuan dokter ya Dok ya. Cuma kita nggak naik pangkat juga ya. Supir mas supir gitu ya. Oke. Jadi itulah perjalanan hidup kamu Perjalanan. jadi sampai seorang dokter spesialis. Sempat praktik di Medan nggak? Nggak sempat karena ketika lulus langsung pindah gitu. ke Iya, Jakarta. ke Jakarta. Oke, jadi artinya langsung berhadapan dengan yang namanya lebih kejam daripada Ibu Tiri. Ibu Ya? benar Om. Enggak lah, Jakarta baik-baik aja. Ya. Saya pernah ngomong sama Dokter Jaya, di Jakarta tuh untuk cari duit nggak susah. Modalnya senyum sama bisa ngomong. Tapi ada yang nggak bisa ngomong. Saya punya, mohon maaf ya, di daerah Jakarta, di Juanda, saya tuh sering makan di soto Madura yang di Juanda. Petugas lapangannya tuh nggak ngomong, nggak lancar. Terus Tapi dia senyum. Kalau di Jakarta tuh modal senyum sama bisa ngomong jadi duit. Tahu nggak apa yang maksudnya? Ya terus kiri sambil senyum 5.000 ya. Tapi yang di Juanda itu langganan saya tuh dia memang agak kesulitan ini. Tapi karena dia ada kesulitan kita kasih jadi lebih gede. Gitu. Itu aja main di Jakarta tuh modal senyum sama itu. Apalagi kamu punya modal jadi dokter. Duitnya lebih gede. Oke, nah lanjut Dok, teknis Dok.
Lo nggak tadi kamu bukan mau konsultasi tadi katanya Nah, budak oke mendadak deh. itu termasuk banyak loh budak tuh. Saya mau ngomong gini deh. Tadi kamu kan ditanya sama dokter Jaya, penyakit yang paling banyak orang derita datang ke tempat kamu apa Iya. sebenarnya? Oke, pertama kita pisahin dulu. Mm-mm. Si kuping atau Kalau- tengkorok atau telinga. Oke. Kalau yang dari pertama telinga Om. Paling Telinga? banyak, ya di telinga. Talingo. Telingo paling banyak di telinga. Itu yang pertama ya, pada pasien-pasien tuh paling sering datang tuh pendengaran, gangguan pendengaran atau kondisi dari telinganya banyak tuh yang gatel lah atau berdengung gitu ya. Banyak sih Om kasus-kasusnya atau gejala-gejalanya gitu Coba kan. buku resep nggak? Soalnya saya mau minta obat bentar nih. Jadi salah satunya itu Om gangguan pendengaran kan. Jadi penurunan pendengaran. Faktornya sih banyak kan. Kalau telinga itu kan ini masuk ke telinga ya Om. Iya, Sekarang ya Om. Iya, kita- Serius nih Om. Apa? Serius nih. Oh, dari tadi Dari saya tadi- serius oh, kok. serius ya dari tadi. Saya dari tadi nanya itu serius kok. Gitu. Jadi kalau telinga itu kan biasanya ada 3 bagian ya. Langsung posisinya langsung serius banget. Telinga luar, tengah dan dalam biasa kita Telinga sebutnya. luar, tengah dan dalam. Oke. Dalam, telinga dalam. Oke, saya sebutin ya, karena kan kamu kan ketutup hijab. Jadi gini, Iya. telinga luar tuh ini, Iya, daun telinga. Daun telinga, pina namanya. Daun telinga. Kembang telinga nggak ada ya. Cuman ada daunnya doang. Daun, Apa daun namanya? telinga. Pi- Pina, Om. Pina. Pina. Pina tuh bahasa apa? Pina tuh Bahasa bahasa Latin. Latin. Bahasa jenisnya. Latinnya Iya, pina. Pina. Oh, Itu daun Pina telinga. Vanduinata itu. nah, itu Pina. Ini Pina. Pina Karena Panduwinata. kalau Pina, oke, saya jadi tahu sekarang kalau kita bilang si Pina mana gitu ya. Itu orang Sunda tuh. Orang Sunda. Pina. Pina. Oke, terus Pina. telinga tengah, Terus masih telinga luar dulu Om. telinga luar, Telinga luar kan tadi kuping ini, daun ini daun sebenarnya telinga, terus masuk ke arah yang saluran telinga. Yang ada liangnya. Iya, ini saya pengen jadi Lubangnya. gatel. Kesugesti Om. Jadi Yang ada iya. bulu-bulunya tuh. Iya, bulu-bulunya, Ah, bulu rambut-rambut bulu-bulu telinga. halus, Iya, jadi itu masih ke telinga luar. Telinga luar. Iya. Oke. Sampai batas ke arah gendang telinga. Jadi di dalam liang telinga itu di ujungnya tuh ada yang namanya selaput gendang telinga gitu. Dari selaput gendang telinga ke dalam, nah itu di telinga tengah sebutnya. Gendang telinga campur sari ya. Itu cuman ada pendek dong tuh telinga tengahnya tuh. Iya. Yang ini kan panjang nih, boleh dibilang sampai ini ya. Kalau telinga luar tuh sebenarnya pendek juga sih Om, maksudnya nggak 1 senti mah kudu. iya, sekitar mungkin 2,5 Nah, senti. apalagi? Iya, Kalau 2,5 telinga senti. tengah Telinga tengah itu dari selaput gendang ke panjangnya kira-kira sampai dia langsung ke arah tulang-tulang pendengaran, ada saluran ke bagian hidung, sama nanti nyambung ke telinga dalam. Yang Wah. kalau Om tahu tuh yang kayak keong rumah siput itu. iya. Nah, itu. Saya kalau supir mah taunya klakson tuh ada yang bentuknya bentuk keong gitu kan. Iya, iya, kayak gitu, kayak bentuk itu. Bunyinya enak tuh, kenceng kalau yang bunyi gitu. Agak mahal dikit. Jadi itu ke udah telinga dalam. Telinga gitu. dalam. Jadi ada 3 bagian tadi Om. Oke. Nah biasanya gangguan pendengarannya kita lihat dulu dari mana penyebabnya. Bisa dari telinga luar, telinga tengah, atau telinga bagian dalam gitu. Luar, tengah, dalam. Ya, Salah satu mengalami gangguan, kita punya pendengaran terganggu. terganggu. Iya, Nah, gitu. ini nih kan kita tuh mau ngasih tahu nih sama orang-orang nih Mm-mm. supaya jangan sampai salah nih. Mm-mm. Contohnya nih, Mm-mm. saya berenang nih, Ya, berenang, toto kayak tung 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 gitu kan ya. benar. Terus ada orang masukin air lagi katanya. Iya, Itu kan tung 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 gara-gara ada air masuk. iya. Terus dikasih masuk air, itu memang benar nggak sih caranya kayak gitu? Iya, jadi itu sebenarnya mitos ya Om ya. Kalau Oh, masuk mitos air dimasukin dong. lagi Hah? gitu. Sebenarnya sih kalau di dalam telinga kita tuh di liang yang nggak ada kotoran atau sumbatan, ketika masuk air nggak apa-apa, dia bisa keluar lagi dari gerakan nih kayak kita ngunyah, menelan, gerakan ototnya kan nyambung Om ke arah telinga kan, rahangnya ini. Jadi bisa keluar lagi sebenarnya kalau tidak ada memang sumbatan di dalam liang telinga itu. Tapi kalau ada sumbatan seperti misalnya kotoran, nah itu bisa air yang masuk tadi bisa jadi makin sumbat si kotorannya gitu. Oh. Jadi nggak berbalik, jadi jangan dimasukin
air lagi sebenarnya. Jadi masukinnya jangan di sini, masukin di sini. Biar imbang. Enggak juga. Ya Nggak yang juga. begitu tuh cuman kalau dia ada sambungan ke situ. Iya. Dari kanan ke kiri. Kayak kamu biasanya si Isya ngomong di sini, keluar di sini. Keluar dari kiri. Dok, saya nggak begitu, Dok. Enggak. Kalau istri saya ngomong di sini, kalau Keluar lagi deh. keluar di sini tuh artinya sempat diproses di Di otak. otak. Enggak, bentar lagi ke situ, Dok. Jadi nggak sempat saya proses, Dok. Bener. Ngapain diproses, pusing. Langsung keluar ya Om. Iya. Oke, jadi ya itu mitos ya. Mitos. Bahwa kalau orang masuk air dikasih air lagi. Jangan dikasih air lagi. Nah, sekarang Mm-mm. berbahaya nggak kalau itu dikasih air lagi? Atau ya udah nggak apa-apa karena selama ini juga toh sembuh-sembuh juga gitu kan ya. Iya, kalau ada sumbatan tadi ya sebenarnya jangan dimasukin lagi karena takutnya tuh dari kotorannya kan, ada kotoran di dalam. Nah kalau memang nggak bisa keluar lagi sih biasanya ini ya konsul ke dokter ya gitu, ke THT ya, ada apa nih di kupingnya, di telinganya Frankie. gitu. Jadi obatin ke dokter spesialis. Nah, Jangan ngurangi rezeki orang. nanti nggak bilang. apa-apa dok, karena ini kan gini, yang ke dokter spesialis itu mereka tuh yang istilahnya benar-benar ya nggak perlu ke dokter spesialis. Ini kan banyak kan kalau berenang itu jangankan itu, anak-anak kampung di pinggiran bantaran sungai aja dok, kan mainnya main air. Ya. Ya. Bayangin berapa penderitaan orang tuanya dok, bentar-bentar ke dokter spesialis, dokter spesialis. Nah ini yang bisa kita obatin sendiri Itu maksudnya yang dok. namanya pemerataan. Kalau ada sumbatan sih Om. Jadi intinya yang kejadian seperti itu kalau bahasa Betawinya bilang antepin aja ya. Tau antepin aja nggak? Biarin aja. Kalau Gitu ya. kalau nggak ada sumbatannya pasti ya keluar sendiri. Jadi ya biarin Atau kita- aja. Atau pakai tisu. Ah. Bisa ditekan-tekan Saya tuh suka daerah. seringnya gitu kalau saya masuk air tuh saya pelintir-pelintir tisu. Iya, benar, itu Saya masukin boleh. pelan-pelan gitu. Iya. Tahu-tahu basah Iya, kan gitu ya. ngeresep ke tisunya ya Tutup, ya. gitu. Tapi kalau tadi memang benar ada sumbatan kayak kotoran gitu, nah itu memang harus ke dokter sih gitu. Atau Kalau kalau- memang nggak kebuka gitu Iya, ya pendengarannya dalam beberapa hari, itu sebenarnya harus dikonsulkan ke dokter. Atau gitu. kalau enggak saya ajak tidur aja. Oke. Ajak tidur begitu bangun udah kebuka, sembuh. ya, ya itu Nggak apa-apa memang tuh ya? nggak apa-apa. Kalau sebenarnya nggak ada apa-apa di telinganya, aman Oke. aja. Nah, dok, saya jadi pasien nih sekarang nih. Dokter tunggu aja ya. Jadi saya nanya nih, sekarang kalau misalkan kita anggap bahwa itu tidak masalah, tapi kok ternyata masih berlanjut, itu sampai berapa hari baru dia istilahnya layak untuk kita ke tempat yang dokternya ada? Mm-mm. Kan jangan sampai istilahnya karena mendengar Maya ngomong begini dibiarin aja, tapi kemudian udah seminggu begini, kan dokter Maya bilang katanya biarin aja. Mm-mm. Nah itu sebaiknya kalau berapa hari atau berapa lama Oke. tuh? Biasanya sih tuh dok kalau Om misalnya kita buka tadi tuh ya kalau ngunyah ya atau menelan gitu, kebuka lagi tuh karena kan tadi ototnya nyambung ke Oke, telinga. ha-ha. Kalau nggak ada apa-apa ya di telinganya, tapi kalau misalnya tadi ada sumbatan kayak kotoran, nah biasanya tuh dalam 1-2 hari tuh ngeganggu banget gitu. Nah pasti bikin jadi bergejala kan, itu tadi gangguan pendengaran atau bisa jadi berdenging telinganya. Jadi artinya kesimpulannya kalau lebih daripada 1 hari masih seperti itu Iya. juga sebaiknya konsul deh ya. Iya sebaiknya konsultasi. Karena bukan yang umum, Iya, yang bisa benar. sembuh sendiri gitu iya, ya. benar itu. Oke. Nah kaitannya dengan itu saya mau nanya nih dokter. Ini kan orang ini kalau orang awam ya kadang masukin tuh cotton bud. Iya dok. Gitu. Kalau zaman dulu tuh ada yang buat ngorek kuping gitu yang ujungnya kayak sendok gitu. Besi, Iya, Yang besi gitu. Atau yang apa? Itu boleh apa enggak? Iya, ya sebenarnya kalau dari ilmu THT-nya sih kalau untuk korek-korek telinga pakai apa aja tuh nggak dianjurin ya dok. Pakai cotton bud, pakai yang kayak besi-besi. Atau sekarang sih nggak besi sih kayak udah silikon gitu. Jadi lebih apa ya lebih elastis lah ya. Tapi masih bentuk sendok Berarti gitu. pakai tangan dokter juga nggak boleh. Itu lubangnya hidung gitu, belum di kuping belum kegedean. Terus Pak. Jadi nggak dianjurin sih dok sebenarnya. Atau pakai jari-jari juga ya. Kan bisa apa tuh? Karena di telinga tuh kan ada kulit dok, kulit tipis. Jadi kalau misalnya kegesek atau kegores tuh bisa menyebabkan iritasi atau luka gitu di telinga kita. Itu gitu. tadi. Jadi nggak dianjurin kalau untuk di
korek-korek sebenarnya gitu. Makanya sih untuk dokter THT sendiri untuk edukasi ke pasien atau kasih tahu ke pasien itu biasa cek 6 bulan sekali ya ke THT gitu. Kalau sebenarnya nggak ada keluhan sih nggak usah Sama, jadi pada saat kita minum obat cacing, kita ke dokter THT karena setiap 6 bulan kan. Oke, Mai. Gitu, Dok. Sorry, jadi artinya kalau 1-2 hari gejala itu masih ada dirasakan, itu jangan kita anggap sepele. Iya. Mulai kita konsul. Iya, benar. Nah, sekarang Mai, itu kan kalau misalkan kayak tadi adalah masuk air di kuping, Iya. ya, masuk air di kuping. Akibatnya kuping ini. Sekarang alat-alat tuh kan udah murah dan canggih, dengan kita bisa beli sendiri. Iya, benar. Saya belum lama beli, Dok. Iya. Tahu kamu main itu- dokter-dokteran kan. Dia pilih alat THT sendiri dia. komplit. Kamera itu ya. Kamera yang bentuknya kayak pen gitu loh. Iya. Saya masukin set. Bersih gitu kan. Terus gendang telinganya tuh rada agak sedikit warnanya sih nggak ngerti tuh. Yang normal apa enggak. Itu rada pokoknya kayak kulit yang melenting gitu kan warnanya. Yang sehat yang warna apa? Ya, yang sehat tuh yang bening. Kalau dari Bening kayak bening kacamata kamu beningnya gitu tuh. kalau dari THT sebutnya tuh kayak mutiara warna Oh. gendang telinganya. Terus biasanya kalau dilihat tuh ada kayak refleks cahayanya, Dok. Om. Tuh kan, Dok. Tuh nggak? Banyak orang bilang saya dokter. Dok dan Om. Itu yang itu. Saya supir. Jadi sebenarnya kalau pakai kamera itu sih boleh aja untuk ngecek aja Ya, kan. buat ngecek doang, karena buat ngecek doang. Saya kan gini. Saya kan memang sedikit agak kurios kalau penasaran ya. Bahwa kalau ada masalah di kuping itu sebelum kita tentukan kita mau ambil tindakan apa nih, Iya. paling tidak kita cek dulu kondisi Iya. kuping kita ya. Benar. Betul, tuh bener, Dok. Nggak salah. Tapi kamu habis begitu suka ngobatin sendiri nggak? Enggak. Itu yang nggak boleh. Yang Frank, saya ya. obatin sendiri itu si Miko. Miko, tadi lihat kan Miko kan, Iya, lihat. sangat cute kan. Jadi Miko itu tempo hari saya bawa ke klinik, kupingnya kan dia kotor terus tuh. Akhirnya diperiksa ada jamur. Akhirnya dikasih obat tetes jamur. Cuman setiap pagi itu saya selalu korekin. Jadi kalau berapa hari dia punya kotorannya ada, berarti jamurnya lagi berkembang gitu Iya. kan ya. Kalau lagi berkembang saya tetesin lagi. Gitu. Miko tuh paling kolokan. Kamu Pagi udah jadi dokter THT dong berarti. buat Miko. Tapi kamu tahu nggak obatnya sama mereka? Sama ya? Binatang sama Iya, sama. Iya. Dosisnya dong yang beda. Berarti Frank. saya bisa pakai si Kan kayak Miko punya ya. Nggak usah beli lagi, Dok. Oke ya, Iya. jadi nah sekarang baru nih. Tadi kan akibat kita punya apa namanya keseharian kita yang Iya. mengakibatkan kita bisa menjadi ada masalah di kuping, Di telinga. Iya. Nah sekarang yang bukan karena keseharian. Kayak tadi si Miko kan itu kan jamur. Tahu udah lihat Miko kan tadi kan? Iya, udah. Nah sekarang seberapa banyak orang tuh bisa kemasukan jamur dan dari mana? Bagaimana Oh, tuh? penyebabnya. Jadi kalau jamur itu kan termasuk salah satu infeksi juga kan ya Om di Infeksa. telinga kita kan. Di telinga luar. Telinga Ya. luar, Iya, telinga luar di liangnya tadi itu, di liang telinga. Nah, biasa sih disebabin itu Om karena sering dikorek-korek sendiri tuh telinganya. Nah, jadi kalau di bagian telinga itu yang ngatur keasaman ya Dok, kalau kita itunya ya sebutnya Dok, keasaman atau pH kita sebutnya itu dari kotoran itu sendiri. Jadi kalau kotoran itu sendiri emang ada keproduksi di telinga kita. Jadi kalau korek-korek sendiri begitu. Nah, kalau korek-korek sendiri kan iritasi tadi itu. Nah, bisa masuk tempat pertumbuhan jamur ataupun bakteri. Nah, itu atau pada orang-orang yang sering berenang, Om. Nah, Untung dulu saya bukan korek-korek sendiri, Dok. Korek-korek berdua. Ada yang korekin maksudnya. oh, itu Oh, maksudnya. Aman tuh ya? Nah, itu Om. Jadi salah satu penyebabnya sih itu. Jadi timbul jamur tuh biasanya putih-putih tuh, kotor di telinganya. Mulai kita ngomong masalah kotoran telinga. Iya. Dokter jadi diam aja nih tadi nih. Bentar tolong dinilai, Dok ya. Kali enggak kan Lulus enggaknya ya. Oke, kita masalah kotoran telinga. Kan
Cuman kalau seorang dokter dari feses atau dari tinjanya bisa ngelihat orang itu sehat apa enggak, Dok? Ya. Betul ya, Dok ya? Iya. THT dari kotoran telinganya bisa ketahuan nggak telinganya tuh sehat apa enggak? Tanya aja Frankie sama telinganya. Enggak, Sehat kalau gitu. enggak. Saya kan nanya sama dia, Dok. Kalau saya tanya sama telinganya, dia bilang, orang saya ngomong ke sini, telinga di sini, mana dia dengar. Enggak sih Om, kalau untuk ininya sih nggak pernah diperiksa ya. Kalau untuk kotorannya sendiri beda dengan Nah, contohnya nih, Maya, segini. Ada kotoran telinga yang kering Ya, dan ada yang basah. Mana yang lebih sehat? benar. Itu tergantung dari telinga kita yang produksi sendiri. Oh. Dia beraknya berapa banyak Frankie? Itu kan tai kan katanya dia BAB-nya Enggak, berapa? itu kotoran, Dok, bukan tinja. Bukan bahasa Indonesia apa itu? Tai kuping. Iya, Ya udah sama. Jadi kalau Tapi kalau tahi yang ini bermanfaat, Om. Nah. Dari telinga ini bermanfaat. mahal katanya yang dijual ya. Enggak, Manfaat. serius loh, ada yang bilang kotoran telinga tuh dijual mahal loh katanya. Benar nggak sih? Gak Pernah pernah dengar denger nggak? sih Om. Enggak, saya pernah dengar. Makanya saya bilang saya sering korek-korek gitu, kumpulin tuh siapa tahu dapat berapa gram gitu kan. Jadi manfaatnya untuk itu tadi, menjaga keasaman sama kelembapan di telinga. Kalau kotoran telinga ya Jadi baik kering maupun basah itu sama-sama nggak masalah. sama-sama nggak masalah gitu. Jadi itu tergantung dari produksi kelenjar yang ada di telinga. Nah, kemudian banyak sedikitnya itu setiap orang kan beda ya. Benar. Tergantung apa tuh? Itu tergantung kelenjar yang produksi tadi Kelenjarnya. itu. Iya, jadi ada beberapa orang yang keras, yang kayak selai itu Om. Nah, kayak lembek gitu. Jadi beda-beda, ada yang kering, nempel-nempel di kulit-kulitnya itu. Nah, jadi tergantung dari produksi dari telinganya sendiri. Tapi jujur Gitu. aja saya kebetulan kotoran saya kering. Kering. Jadi enak dilihat, nggak jijik Enggak gitu. yang lembek itu Kalau ya, yang Om. lembek itu buset dah. Kayak karamel itu. Yang kayak selai itu. Saja supir kalau lagi ngegemukin tuh pakai grease itu udah males banget pegang grease ya. Grease tau, gemuk. Iya, tahu. Pasta buat ini ya. Apalagi dari dalam situ kan pegang-pegang. Udah pegang-pegang dicium lagi. Iya. Bau. Ya, tapi dokter THT pernah gak sih pasien yang punya itu tonton bau lu gitu? Enggak lah Om, karena dari ini aja udah ke ini kok. Kecium. Ya kan sering kali begitu, yang berasal dari Ya, lubang sini. Jangan suka ngomongin ke perilaku kamu ke orang lain itu kan. Kalau yang lain sih enggak pergi. Sering kali saya perhatikan orang tuh udah dari sini terus dicium. Dari Penasaran sini ya, Om? dicium. Ya kan? Iya benar. Ada emang yang beberapa gitu. Tuh kan diaminin sama dokter THT. Jadi itu sih Om. Jadi itu tadi. Jadi kalau kotoran tuh emang keproduksi sendiri Ya, di jadi telinga. artinya kan ada dua nih Dok yang saya ungkap, dan kita tuh nggak usah khawatir kalau masalah kotoran Ya. maupun tadi keselulup lagi apa, kena air gitu ya. Benar. Itu nggak selalu jadi masalah. Yang kecuali kalau misalnya kayak tadi berkepanjangan. Ya. Gitu. Gejalanya berkepanjangan atau makin kayak ketutup atau udah jadi berdenging atau ada vertigo sampai vertigo. Nah, itu bisa ke Nah, dokter langsung. sekarang telinga berdenging. Berdenging itu saya terus nanya Dok ya. Ya boleh, nggak apa-apa kan namanya pasien. Iya. Nanti ada kwitansi pergi. Nanti ada Ini manajer konsultasinya ada manajer Maya biayanya Om, loh. yang nyiapin kwitansinya. Aduh. Nggak ada dua. Nggak, Frankie. Om, bercanda. Konsultasi itu ada biayanya, Baik. tindakan ada biayanya. Telinga berdenging. Umum nggak? Kalau telinga berdenging itu umum, banyak sih sekarang Banyak. Om, kasusnya. Kenapa, Mai? Nah itu tadi, jadi banyak penyebabnya kan Om. Dari telinga luar tadi, telinga tengah, telinga dalam. Oke, tapi berdengingnya nggak hilang-hilang. Iya. Terus aja. Iya, biasa sih kalau berdenging yang nggak hilang-hilang tuh kasus-kasusnya banyak tuh Om. Biasa pada usia, yang remaja-remaja sih sekarang banyak juga tuh. Kayak saya gitu ya. Ya. Atau pada usia lanjut juga ada. Nah biasa itu dari telinga dalam biasanya. Dan berdengingnya itu makin sepi ruangannya, makin kencang Makin tuh. kencang, iya. Karena kan terfokus pada telinga ya jadinya kan. Kita kalau pada ruangan yang hampa gitu ya. Kalau misalnya kayak gini kan kita ngobrol-ngobrol apa sebenarnya kan ada suara mesin, suara AC, cuma kita nggak terlalu fokus kan karena lagi ngobrol gitu. Nah itu tadi jadi kaitannya itu sih kalau lagi sepi itu pasti lebih jadi kencang. Tapi ada anomalinya.
belum lama saya kan periksa tuh Heeh. ke dokter THT di Karolus. Oke. Ada satu alatnya bentuknya kamar khusus. Ya. Kedap suara tuh kamar. Ya. Ya. Jadi kedap suara di situ malah kecil suara dengingannya. Mm-mm. Jadi itu nggak ada anomalinya saya bilang tuh. Biasanya kan dibilang tambah besar nggak dengingnya. Enggak, justru makin kecil. Mm-mm. Jadi mungkin denging ini juga Ya. nggak standar ya. Iya, bisa juga kalau tadi kan ruangan ini ya ampa gitu ya Om ya. Ada juga kalau misalnya suara yang makin kenceng, makin bising itu makin kenceng juga berdengingnya. Jadi setiap gitu. orang karakternya beda-beda. Beda-beda. Tergantung tadi tuh sih kerusakannya di mana kan. Tapi gitu. umumnya itu di daerah telinga dalam. Umumnya sekarang ya, umumnya di bagian telinga dalam. Bisa dibetulin gitu. Kalau untuk Direparasi lah. kalau sebenarnya itu yang agak susah sih Om untuk nyembuhin. Kalau kita sebutnya tuh nama itunya tinnitus ya Dok ya. Nah, tinnitus atau telinga berdenging. Nah biasanya kalau untuk penyembuhannya tuh tahapnya lama Om. Oh jelas. Benar. Prosesnya aja jadi berdenging Iya, lama, masa lama. diobatinnya cepat ya? Lama, bertahap, terus harus sampai sekarang tuh kerja sama dokter ini juga penelitian dokter jiwa untuk ke psikosomatisnya, ke psikisnya gitu. Jadi hilangin apa ya kalau dari bagian kepala kita atau otak kita hilangin bunyinya gitu ya Dok ya, bisingnya gitu. Ya lama-lama itu akan hilang sendiri gitu. Jadi dari psikis kita juga bisa dibantu ngobatin si berdengingnya tadi itu gitu. Tapi itu akibatnya buruk nggak berdenging? Atau kalau kita biarin kita berdamai dengan si denging itu nggak masalah? Iya bisa kalau Nggak masalah ya? berdamai atau jadi kayak bersahabat dengan denging itu sendiri bisa. Itu tadi yang lama-lama dia jadi hilang sendiri kan, karena dari tubuh kita juga udah ya udahlah paham. gitu. Jadi pasrah. artinya kita dari kitanya Dari sendiri, psikis, iya. otak kita anggap ya udahlah kamu jadi kawan saya lah gitu ya. Ya itu bisa Om salah satunya ya kan kondisinya. Terus ya bisa juga dilihat berdengingnya tadi kan kenapa penyebabnya tadi itu. Nah jadi kalau dari telinga dalam ya mungkin ada gangguan-gangguan pendengaran di bagian saraf pendengarannya gitu ya, penurunan fungsi itu juga bisa jadi gejala berdenging. Ya. Gitu. Jadi bagus Dok, kemarin waktu saya periksa itu ke dokter spesialis THT di Karolus, kita ngobrol nih sama dokternya nih. Terus oke, nanti Pak nanti ikut ya, ada di labnya, ruangnya itu. Saya pikir mau diajak podcast Dok, tapi ruangannya kecil banget. Itu saya terus terang ya jujur ya, karena saya tuh fobi terhadap ruangan sempit ya. Sempet stres. Kecil ruangannya. Panik benar. Ngeri dikunciin ya. Nah, kalau dikunciin sih enggak, takut Dok, dobrak aja gitu kan. Saya udah perhatiin itu cuma triplek doang kok, kayu sama dia punya ini untuk anti kedap suara itu. Iya, kedap suara, benar. Ya. Cuman saya memang kan nggak betah kalau di ruangan yang sempit-sempit gitu. Ya agak manja di badan nih gitu kan. Nah, diperiksa di situ. Iya. Masalah pendengaran ada penurunan apa enggak ya gitu ya. Benar. Nah, jadi si dokternya tuh bilang bahwa ini memang akhirnya lebih gampang ketemu penyakit yang telinganya kotor. Benar. Telinga saya bersih, makanya sampai dicek ke sana. Iya. Gitu. Iya, yang pencet-pencet tombol itu. Oh iya. Heeh. Kedengeran nggak nih? Gitu kan? Seru loh. Ada suara gitu ya, pencet. Saya malah nggak dengerin, saya liatin yang pencet gitu. Nggak boleh tuh Om sebenarnya. Lupa. Susternya cantik pasti. Salah fokus ya Om. Salah fokus. Iya, jadi itu untuk mengetahui pemeriksaannya namanya biasanya audiometri Om. Iya, itu namanya audiometri. Nah, jadi, kan satu lagi judulnya. Jadi kalau nanti masuk ke ruangan audiometri ya kita tahu nih. Iya, benar. Gitu, jangan sampai audiometri apaan tuh gitu. Gitu ya. Jadi masuk ke ruangan yang kecil lah ya Om ya, kedap Sempit, suara, iya sempit kedap suara supaya nggak ada gangguan bising-bising dari luar karena kan fokus kita mau stimulus suaranya itu kan yang kita dengar. Jadi kalau makin kenceng pencet. Apa masih kedengeran pencet begitu hilang pencet. Keluar kayak di kertas grafik ya Om ya. Pertama saya lupa Dok, saya nggak pencet sih. Kok nggak ada pencetannya? Diulang sama dia. Itu artinya pemeriksaan tidak dipercaya. Tidak terpercaya. Kamu salah fokus. Itu. Pasiennya kurang fokus. Ya karena yang masuk tuh pertama saya pikirin nih ruangan sempit gini, aduh males banget gitu kan.
Tuh. Oke. Nah, tapi untuk si yang mengukur itu nggak dokternya, ada Iya, dia punya apa? analisnya itu. Analis dokternya atau apanya Iya. lah nggak tahu ya. Gitu. Oke, Mai. Jadi artinya ini penyakit yang banyak datang ke tempat Maya ya. Iya, iya, banyak dijumpai lah kasus-kasus sekarang. Berdenging sama kuping luar. Iya, infeksi, penurunan pendengaran gitu banyak. Nah, dokter nggak nanya nih dok. Saya borong semua nih dok. Ya borong deh. Main borongan nih. Mai, Mm-mm. kenakalan anak-anak. Mm-mm. Seringkali zaman dulu, Ya. mungkin Krisna juga ngalamin, ya. Itu pasang petasan Ya. cabai rawit. Rencananya dilempar. Mm-mm. Belum sempat dilempar, meledak tangan. Duer. Kuping sakit. Telinga. Iya, Ya, benar. yang kayak gitu masih aman ya, Maya? Sebenarnya tergantung dari ini. Karena bisa sampai nggak mendengar berapa saat tuh. Iya benar. Jadi itu bisa mengganggu juga telinga ya. Kan suara petasan tuh gede ya Kenceng, Om. Kenceng kan ya suaranya gitu. Jadi tergantung frekuensi yang ketika petasan itu ini meledak itu berapa ya kan yang ini. Jadi kalau misalnya kencang banget itu bisa merusak itu tadi kan telinga kita, gendang salah satunya. Itu sampai robek kan? Iya bisa. Kalau sampai robek, dia bisa tumbuh lagi nggak? Rapet lagi nggak? Iya, kalau misalnya gendang telinga robek itu atau bolong tuh gak bisa kita jamin 100% janjiin sama pasien itu untuk tumbuh lagi gitu. Artinya Tergantung dari tergantung dari robeknya seberapa besar gitu. jadi kemungkinan bahwa dia sembuh ada. Ada. Itu dulu, Mai. Iya. Karena kan buat Iya. orang yang bandel-bandel gitu, Ada. pertama adalah dia punya harapan untuk sembuh. Iya. Masalah sembuhnya 15 tahun lagi atau 15 tahun lagi urusan nanti, Dok. Iya, benar. Ya kan, Dok ya? Nah, iya, makanya itu dokter nggak boleh janji hasil, Frankie, kan kita udah pernah ngomong. Oke. Iya, sebenarnya itu. Jadi kalau dia sampai pecah pun ada kemungkinan bisa sembuh. Ada, kemungkinannya ada. Nah, sekarang petinju, ya. Kita kan Tonjok. kita tuh kalau ini sorry mohon maaf nih, kalau berantem tuh kalau orang mau jahat tuh gampang gaplok aja sininya nih, jatuh dia, Mai. Iya. Bisa Hubungannya apa tuh, Mai? berpengaruh ke keseimbangannya juga Om. Karena kan di telinga itu kan bukan cuma pendengaran ya Om, ke pusat keseimbangan juga gitu. Jadi kalau kena trauma atau tonjok gitu ya, atau ditendang gitu, nah bisa berpengaruh ke gangguan keseimbangan kita, makanya langsung jatuh, ambruk, gitu biasanya berpengaruh. Jadi orang berbahaya kalau dipukul sini, ya, Mai. Iya, benar. Nah itu mesti hati-hati tuh. Jadi kalau gampang jangan kabari kuping. Iya. Itu waktu kemarin nih, waktu ada kasus bom Bali kan saya ke sana. Kan ya ada yang meninggal, Tapi yang nggak meninggal itu banyak sekali yang akhirnya gangguan pendengaran semua. Iya. Jadi itu salah satu visum-visum yang kita buat tuh Iya, visum THT. banyak itu ya Dok ya. Dari Jadi pendengaran. pecah gendang telinga. Pecah gendang telinga. Karena suara yang terlalu keras tadi itu terlalu tinggi kan. Nah sekarang akibat itu kan emisinya. kalau yang kita nggak sengaja. Nih kalau yang sengaja. Sekarang kan orang biasa nih ini mau nonton HP. Tapi kan kalau dengerin suara kan ganggu orang. Dia pakai beginian nih. Pakai earplug. Banyak nggak orang yang mengalami gangguan pendengaran gara-gara dia pakai headset itu Iya, headset atau earplug itu ya. Headset. Iya Om. Banyak sih Om. Tapi biasanya itu jangka panjang kondisinya. Jadi biasanya kalau kita mendengarkan pakai headset atau ya earplug lah ya, earplug atau earmuff gitu kan, banyak jenisnya ya Dok ya. Kalau earplug kan biasanya kalau buat pembalap tuh bikin budak di dalam, gitu ya. Di dalam. Kalau earmuff tuh yang kayak ini ya, kayak yang pakai headphone. Iya, headphone itu kan. Jadi kondisinya tuh biasanya gangguan pendengarannya jangka panjang karena itu tadi telinganya terlalu sering terpapar sama dan ini lebih suara, keras kan, bising. lebih keras kan. Iya dong, keras loh orangnya di sini dibandingin kita dengar dari sini. Ada satu pengalaman waktu saya ke Jepang tempo hari, dia punya tour leadernya masih muda. Gara-gara keseringan pakai earset, Iya. berdenging Iya. dan nggak hilang-hilang dia bilang. Iya. Sampai dia bilang saya udah berdamai aja deh sama Iya. itu aja. Itu gejala Nggak awalnya tahu Om. damainya bayar berapa ya. Bisa.
Gejala awalnya. Maksud saya berdamai bayar berapa tuh artinya sudah sempat ke dokter Sudah, berapa kali gitu oh, kan. gitu ya. Jangan mikir yang lain-lain. Iya, gejala awalnya tuh berdenging. Makanya kalau dari THT tuh ada rules lah ya Om, kalau kita sebutnya tuh rules of 60. Jadi 60. Jadi tidak boleh mendengarkan pakai headset ya kan, atau earplug tadi itu di atas 60 menit sekali pakai. Dan volumenya nggak lebih dari 60% dari volume gitu. di itu kita karena itu tadi bisa nyebabin jadi gangguan pendengaran. Mungkin ya gejalanya berdenging dulu Om. Lama-lama jadi bisa turun ya. Dia turun. punya ambang pendengarannya ya. Tapi ini apa bahaya yang mana yang ini apa yang dimasukin? Sebenarnya tergantung ininya ya Dok ya. Durasinya. Durasi. Iya kan, durasi berapa lamanya sama itu intensitas suaranya tadi itu gitu. Nah, Jenis musiknya pengaruh nggak? Jenis Musik rock musiknya misalnya. iya. jenis musik rock juga kalau setelahnya pelan mah nggak masalah ya. Iya sih. Kalau Beethoven tapi kenceng banget Enggak, juga tapi itu kalau problem musik Tapi kan rock Om kalau yang kayak rock gitu kan emang enak kalau kita dengerin pelan gitu. Enggak, emang nggak enak lagi Nggak kamu nggak bisa. enak. Kalau rock itu memang Harus bisa begitu. kenceng. Kalau yang lagu lullaby mau tidur, Ya, nah itu. harus Nah, ini ada lagi nih teknologi sekarang ada NC kan, noise cancelling, Ya. yang bikin kuping kita budek banget tuh Dok. Masukin earsetnya, tek, udah. Kedap ya, dokter kedap. Jaya ngomong apa kita cuma liatin bibirnya doang Dok. Kedap ya. Nah, Tapi kalau zaman waktu saya dulu kalau begitu gampang ditabrak kereta pergi. Iya, akibatnya Bener kan kan kayak nggak? gitu. Iya. Nah sekarang dengan yang lebih, itu kan justru yang mahal-mahal yang kayak gitu. Iya. Itu lebih jelek pengaruhnya atau lebih buruk? Sebenarnya paparannya jadi lebih langsung ya Nah, Om pertanyaannya ya. lebih jelek atau lebih buruk? Lebih mahal. Bedanya apa Om? Enggak, saya mau pancing. Yang lebih mahal banyak. Itu tadi Om, mungkin paparannya lebih ini ya, lebih intens. Ya, lebih intens kan. Kalau yang mungkin yang pakai earmuff itu kan mungkin lebih ini ya, suaranya kemana-mana gitu ya. Maksudnya dia nggak langsung masuk ke liang ya gitu. Kalau yang mungkin pakai earplug atau noise yang satu lagi tadi itu lebih paparannya tuh lebih masuk ke arah gendang telinga ke tuh. Iya, tapi yang earmuff juga ada yang NC loh. Oh iya ya. Benar-benar NC. Kita nggak dengar. Banyak banget sekarang jenis-jenis Banyak banget, terutama yang mereknya keren-keren tuh. Ya. Itu kita benar-benar dimanjain dengan dia punya teknologinya. Jadi kita benar-benar berada di satu ruangan seolah-olah nggak terganggu Iya, sama yang lain. Bener yang kayak kata Dokter Jaya tadi Dok, ada yang jalan nyebrang lagi naik kereta kan, kereta lewat, mungkin dia pakai yang itu kali ya, yang bener-bener kayak TWS itu kali ya. Nah ini kan meninggal kan karena ketabrak nggak dengar, yang lagi jalan pagi, yang masih muda, tapi tahun berapa tuh ya? Nah itu pernah dengar juga tuh kasusnya, tapi lagi dengerin musik sambil lari pagi. Ada kereta lewat gak denger kan. Mungkin yang kedap itu bener-bener yang kedap. Kereta lewat tuh tiap hari juga banyak. Cuman kita kan jauh ya. Oh, iya benar. Itu. Ceritanya di sana Dok, kita mah di sini. Nah. Oke, jadi artinya ini di dunia keseharian kita nih ada hal-hal yang harusnya kita jangan terlalu ikutan gitu ya. Kayak tadi tuh anak saya kalau udah pakai yang itu tuh NC-nya tuh, dek gitu kan, Mei, gini-gini, nggak dengar. Begitu maminya ngomong, baru dia tahu. Kenapa? Kencang. Mei, papi ngomong. Itu. Suaranya kencang. Kalau saya sih, anak saya tuh bisa ngebedain saya lagi marah apa enggak. Dari intonasi suara. Bukan. Ngomongnya sama. Kalau saya lagi nggak marah, panggil dia Meme. Meme itu kan adik, adik cewek ya. Tapi begitu bilang Natalia, nah, manggil lama ya. Papi marah gitu. Cewek kan gitu Om. Gitu ya. Jadi kamu dipanggil ya bakal sama papanya? Kalau lagi nggak marah? Sama sih, panggil nama sih. Lagi marah tuh ya. Nadia, Maya gitu ya. Maya, tapi ya intonasi suaranya mungkin. Saya sih tetap sama. Natalia kenapa? Udah mikir dia. Oke, ya jadi artinya seseorang itu dia punya ambang pendengaran itu yang baik itu di angka berapa sebenarnya? Atau apa sih disebutnya yang baik atau buruknya tuh? Bising. Bukan. Kan ada di audiometri itu ada keluar hasil Dok. Oh ya.
Nah, hasil itu sebenarnya kan ada grafiknya, tentunya kan ada nilainya tuh. Iya. Dinilai berapa seseorang disebut normal? Oke, di bawah 25, 20, 10 gitu. 0 kan ada yang grafik. Ya, desibel ini. Iya, desibelnya. Jadi di bawah 25, 20 makin bagus. Makin bagus, 15 itu Ya, bagus. makin dia tidak mendengar, makin naik. itu Gangguan makin pendengaran kurang. makin Jadi artinya berat. dia perlu suara yang lebih kenceng. Iya, Oh, jadi ada derajat-derajatnya gitu. kan Om ya. Ringan, Nah, sedang, sekarang berat. gini, ada berapa orang yang bukan maunya dia, tapi dia kerjanya di diskotik misalnya, Iya. ya dengan house music yang keras Iya. begitu. Artinya kan kebisikan yang dia lihat dengar itu lebih sering kan, Iya. dia lebih resiko kan. Iya, benar. Nah, orang seperti itu masih ke dokter THT berapa bulan sekali Iya. atau apa? Pemeriksaannya biasanya dok minimal tuh setahun sekali. Minimal. Setahun sekali ya. Untuk itu tadi cek audiometer tadi itu Om, untuk lihat ada enggak gangguan atau kerusakan Iya, di sel-sel karena dia itu udah jelas dia sarafnya terpapar itu. terus, Iya. Kali ini saya setuju sama Dokter Jaya. Artinya penyakit yang dicari sendiri. Nah, bukan kerjaan. Pekerjaan, Iya, Om. tapi kan dicari tuh. Dia Oh, bisa enggak, bukan, dia nyarinya duit mereka. Itu adalah efek samping. ya, dan kebetulan mereka kan punya penghasilan yang bisa bayar dokter THT. Coba bayangin kalau anak-anak nelayan gara-gara masuk air aja ke dokter THT, penuh dokter THT Itu karena kan termasuk kecelakaan kerja kan? Iya, kecelakaan kerja. Oh, dapat Itu tadi BPJS itu, yang- BPJS tenaga kerja. saya nggak berani ngomong deh, soalnya teman saya yang BPJS lagi nggak di sini nih. Tapi nanti saya kasih tahu ada pekerjaan yang karena kecelakaan kerja tidak ditanggung sama BPJS. Nggak punya BPJS-nya kali enggak ya? Punya. Nggak punya ya. Nanti deh saya kasih tahu. Pekerjaannya nggak benar soalnya. Jadi Lain ya. BPJS-nya nggak salah dalam hal ini, karena yang pekerjaannya kan pekerjaan yang tidak cocok dengan yang harusnya pekerjaan normal. Iya. Ya. Itu Jadi sih Om. ini bukan salah BPJS, tapi dia yang salah pilih pekerjaan gitu. Oke ya. Iya. Nah, jadi tadi kita ngomong si kuping atau talingo ini melulu penyakitnya sampai ke gejala pendengaran ya yang kurang. Iya. Tapi sementara itu saya punya piaraan sudah nyanyi. Enggak, tapi belum dulu Rengki. Oh, enggak. Enggak, dia Saya- karena dia ada gangguan telinga, dia saban kali makan soto itu itu dudung. Iya. Telinga yang dimakan ini Bade. jawabannya nanti dok. Kita break dulu karena piaraan saya sudah nanyain dari tadi makan terus kapan ngobrolnya. Nah, gitu kan. Dan kebetulan saya senang banget Maya ada di sini. Kita pintu tolong ditutupin semua, jangan sampai dia bisa pulang. Ya. Kita break dulu sebentar, Maya. Boleh, Oke. boleh Om. Nanti dulu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!